pucuk cukup mama. Aku putih. Ya mudun lah. Udah karena gitu. Mati ya. Wait, buat aku. Udah deh. Kancane dek. Tapi ternyata juga masih belum bisa sambung. Nah, ini sudah. Ini sementara untuk Papa request sekitaran HR Pokari Muhammad biasa ya, iki. Ya pakai. yang mau Nama mengarah ke T7. Papua Trade Center. Masih lumayan Nek ini, kongkon relatif lancar ramai lancar arus lalu lintasnya. Baik, saya cek dulu yang di gatekeeper, silakan. Ya, ini informasi yang sudah masuk 99 juta dulu Pak Harun dari Sidoarjo ke Waru, ekornya di KM 747 itu dampak dari totalan tadi. Sebaliknya masih relatif ramai lancar. Pak Wafa di Sidoarjo Karangpilang sepanjang tol Waru Sidoarjo ramai lancar. Dari Sidoarjo Waru ekornya di KM 746600. Lalu dari Pak Dodi kitir di gate Waru utama dari Sidoarjo itu kok kitir itu saya kasih tapi gak diambil ya, sama mbaknya. Yang itu biasanya yang dulu 1.000 rupiah itu loh, Ma. Kenapa nggak sekalian pakai mesin aja gitu ya, nggak usah pakai orang. Udah lama itu nggak tahu. Ya betul. Dari Pak Ilham Tolwaru Gunung Sari padat sejak kilometer 746-400. Lalu lewat WhatsApp Pak Yohanes dari Gondang Legi Malang menuju Surabaya lewat tol Malang lancar sampai Sidoarjo, belum masuk gerbang tol Waruin tapi sudah padat. Pak Samsul perjalanan dari Jogja mengarah ke Probolinggo sampai di rest area Sidoarjo ini lancar, cuman ada lubang di KM 750 itu lubangnya di lajur kanan Waru ke arah Sidoarjo. Pak Suwandi traffic report dari Laren sekarang sampai di Pucuk Lamongan lancar, jembatan arah ke PG Krembung ini ada truk yang bermasalah, jadi hati-hati padat. Oke, terima kasih. 03199006 kali masih terus kami buka untuk Anda. Kalau ingin sambung di 03199 juta. Hati-hati ya kalau Anda meluncur di tol, khususnya yang dari Sidoarjo mengarah ke Surabaya. Karena kan tadi sempat ada kecelakaan di depan Masjid Agung. Perkembangannya untuk lalu lintasnya masih cukup padat. Bahkan tadi itu masuk gate Waru masih cukup padat. Nah sekarang kan udah lepas 7 menit dari jam 4. Apakah sudah ada perubahan ataukah justru tambah padat? Monggo untuk yang ingin berbagi. Ini penting buat pengguna jalan lain kalau kebetulan punya rute sama, mau lewat dari Waru ke arah Surabaya atau bahkan mungkin di belakang sana dari Sidoarjo ke arah Surabaya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa ini? Sondak. Pak Sondak. Silakan infonya Pak Sondak. Info lalin ini, Mbak. Dari saya masuk tol Banyorit menuju ke Sidoarjo, arah Sidoarjo. Nah, itu kan di tanjakan itu jembatan. Itu ada tol diesel sebelah kiri mogok. Jadi langsung padat itu jalurnya, tapi setelah jembatan langsung lancar. Aha. Baru aja kejadiannya itu. Baik. Ya. Itu Oke. aja mungkin. Terima kasih infonya. Ya, ya. Baik, dan penelpon kembali ini Pak Joko Hendra ya. Halo. Pak Wi. Selamat sore. Padat, Mbak Wi. Di ini tol. Iya, baru ke arah Surabaya masih padat pol. Aha. Yang arah sebaliknya yang ke Waru relatif lancar, Mbak Wi. Saya masuk dari satelit. Iya, saya masuk dari satelit lancar. Cuma yang padat, yang dari arah sebaliknya dari Waru itu masih padat ya, Mbak Wi. Jadi betul ya, itu masuk gate Waru utama itu langsung berhenti ya? Jangan merambat. Oh, jadi merambat saja. Betul, merambat, tapi kelihatannya ekornya sebelum Waru utama kelihatannya, Mbak Wi. Oh, jadi di sebelum masuk Waru utama malahan. Sepertinya sebelum Waru utama. Saya lihat itu kan turun di Waru. Seperti saya lihat malah ke kanan tadi kelihatannya sebelum Waru utama sudah padat, Mbak Wi. Gitu. Oke, kita aja sementara, Mbak Wi. Baik. Namanya. Oke, sore. Sama-sama, terima kasih. Selamat sore, Pak Joko Hendra. Nah, ternyata masih belum berubah. Cukup padat. Kalau Anda dari Sidoarjo
Iya. mau pulang ke Surabaya di tol, Kan udah 30. gate luar utama itu padat, Sisa yang merambat 50 terus, mungkin juga sampai di depan Aku Masjid langsung Agung. nanggone. Karena tadi disinilah titik kecelakaan yang Tambahnya terjadi. air. Nah sesudah itu Iya, relatif lancar lalu lintasnya. Makanya banyak orang bang. Anjing. Dua bulan sih yang itu. Kawan Malaysia meski harus lockdown, yakin akan mencapai herd immunity COVID-19 akhir tahun ini. Adam Baba, Menteri Kesehatan Malaysia, menyatakan keyakinannya ini, kawan, mengingat Malaysia sudah memesan vaksin untuk 109% populasinya. Dan kalau nanti menerima vaksin itu sebelum Desember, maka akan bisa tercapai herd immunity-nya. Adam Baba ini bilang kalau statementnya ini berdasarkan prediksi sesudah melihat pengiriman cepat 3 vaksin yang mereka pesan dalam sebulan terakhir, yakni Pfizer-BioNTech, kemudian Sinovac dan juga AstraZeneca. Nah, dengan kecepatan ini, Adam Baba yakin kalau Malaysia bisa menerima lebih banyak vaksin dalam 2 bulan ke depan. Dengan program terus berjalan dan juga vaksin terus berdatangan, nanti diyakini 80% populasi Malaysia sudah divaksin pas Desember 2002. Hai ikut kamu 2022. Nah, sembari menunggu kedatangan lebih banyak vaksin, pemerintah Malaysia mulai menggenjot program percepatan vaksinasi. Salah satu program utamanya itu adalah menambah pusat-pusat penyimpanan vaksin dan juga unit-unit vaksinasi berjalan. Dan masalah utamanya Iya. ini memang diakui masih soal kapasitas SDM untuk mengawasi misalnya dari program vaksinasi ini, dari tiap tempat, kemudian juga termasuk proses registrasi sampai observasi sesudah vaksinasi. Adam Baba, Menteri Kesehatan Malaysia, juga membahas kemampuan SDM untuk memahami detail tentang vaksin, mulai dari cara penyimpanan hingga kemungkinan efek samping pada penerima. Dan ini pasokan ketiga vaksin itu terus diadakan. Sekarang ini kawan, Malaysia sendiri sedang mengalami lonjakan penularan COVID-19. Sudah diterapkan lockdown untuk meredam penularan. Sejak pandemi merebak tahun lalu, Malaysia sudah melaporkan 595.000 kasus COVID-19 dengan kematian 3.096 orang. Selamat sore, Suara Surabaya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Taufik, Mbak. Pak Taufik. Oh, Mas Taufik. Ya, silakan infonya, Mas Taufik. Iya, saya info untuk yang di gerbang Talwaru tadi. Saya tadi naik dari arah Pandaan Ya. sampai Gate Talwaru nggak ada masalah ya, cuma 1 kilometer menjelang Gate Tol macet. Iya. Iya. Akhirnya menikmati akhir. juga kemacetan. Iya, tadi tujuan sebetulnya mau turun Gunung Sari sih. Hmm. Berhubung macet, ya saya putuskan untuk lewat ini, turun di Waru, lewat Masjid Agung, Menanggal, ke arah di situ lah. Ini sudah sampai di tol di Gunung Sari, depannya tol induk Gunung Sari, semuanya lancar. Oh, Terus, iya. iya. Jadi untuk ekornya tadi ya kurang lebih 1 kilometer menjelang gate, Mbak. Di Dan belakang. ya cenderung berhenti. Oh loh, katanya, atau karena mungkin gate kan ini memang harus memperlambat, tapi nggak stuck toh, jalan terus seperti kata Pak Joko Ya, sebelumnya. ya kalau stucknya enggak, cuman ya jalan tapi Pelan. pelan dan kadang berhenti. Ya, Iya. seperti itu. 4 3 lajur atau 3 atau 4 ya, bahkan tadi sama bahu jalan lajur. ya, 4 sama bahu jalan semua penuh. Iya. Oke. Ya. Oke, Terima sementara itu dulu, kasih. ini pertigaan Mas Tris juga nggak ada masalah, lancar semua. Yes, makasih Mbak. Selamat sore. bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Taufik
Jadi ternyata untuk yang di tol dari Waru ke arah Surabaya masih sama mendekati gate Waru utama itu, arusnya cukup padat. Jalannya padat merambat ya, banyak berhentinya terus jalan. Oke. Satu penelpon lagi. Pak Yetno. Sore, Mbak Wit. Selamat sore. Ya, Mbak Wit, gimana kabar ya, Mbak? Baik. Tidak juga kena kepadatan di seberangnya tol Citarum. Tak pikir lihat apa dari T1 saya mengarah gitu mulai gerbang kok tak merambat. Ternyata ada laka totalan yang di seberangnya Citarum. Pas itu lancar, nggak ada masalah, sudah ada penderekan, sudah ada petugas juga, Pak. Oh. Saya udah keluar satelit yang lebih. Iya. Jadi tadi udah tak kirim ke WA-nya ada videonya, video pendek. Baiklah. Gitu aja, Mbak Wit. Oke. Ya semuanya ya. Terima kasih Pak Yit. Baik kawan, sekarang kita info singkat dulu. Flash News. Revisi tulisan Isaac Newton, fisikawan untuk Principia akan dilelang. Ini jadi manuskrip kerja yang tidak menerbitkan untuk edisi kedua Newton yang diproyeksikan dan akhirnya ditinggalkan. Manuskrip yang paling langka di pasaran ini dilelang 8 Juli dengan perkiraan bisa terjual 18 miliar rupiah. Kita juga akan bersiap menyimak laporan reporter Farid Kusuma dari Jakarta. Untuk lalu lintas saya cek yang masuk melalui WA. Ada Pak Ignatius Tony. Kecelakaan sesudah gate Waru itu ternyata sudah dievakuasi kok. Dari Sidoarjo sampai gate Waru Surabaya ini masuk satelit. Sesudah gate Waru memang tadi ada perpecahan istilahnya. Ada pecahan kaca. Ini dari kendaraan yang terlibat. Tapi sesudah itu Waru mestinya lalu lintasnya itu sudah relatif lancar. Terima kasih Pak Tony. Nah Bu Putri juga lalu lintas tol Sidoarjo ke arah Waru. Kalau sebelumnya tadi memang betul ya sangat padat, bahkan mengekor sampai di KM 746. Kanitor Jawali lantas Polres Gresik itu Darwoyo. Nah ini kembali mengingatkan kalau ada aksi unjuk rasa. Ini kan sekarang udah jam 4 ya. Apakah masih tetap mereka menyampaikan aspirasinya ataukah sudah bubar ini Pak Darwoyo? Saya mau sampaikan ya, karena ini data kami terima sekitar jam 3:30 tadi. Banyak sekali pelanggaran. Surabaya bisa lewat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, RA Kartini, Jalan Veteran. Kemudian yang dari arah Surabaya menuju Lamongan itu bisa melintasi Simpang 4 Nippon Paint ke utara. Jalan Veteran Kartini, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dicek dulu Jalan Majen Sutomo di depan PTMI RA. Tunggu ambilan. Itu ada aksi. Modelnya dikit. Ya, monggo untuk sepeda motor, mobil itu bisa melintas di jalur tengah kota. Laporan reporter Suara Surabaya. Yang bayar. Farid Kusuma bawa info kawan. Sufni Dasko, Wakil Ketua DPR, minta Dubes Arab Saudi tidak berlebihan menanggapi polemik ibadah haji. Farid. Sufni Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya soal tidak adanya kuota jemaah calon haji Indonesia tahun ini yang ditanggapi khusus oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia lewat surat yang dikirim kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI
Haji Dubes Saudi Hitungan mendapat gimana? informasi yang 17.800. disampaikan Dasko bukan dari sumber resmi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Menurut Dasko, dia menyebut harus ada kepastian Indonesia Bendai nggak mendapat foto. kuota haji atau tidak dari Tergantung kerajaan Saudi TE paling. sebelum membahas hal lain seperti izin masuk tanah suci buat orang yang sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19 tertentu. Legislator dari Partai Gerindra itu menegaskan tidak bermaksud membuat kegaduhan. Golongannya apa? Pimpinan DPR bidang ekonomi dan Golongannya keuangan padahal pun TE meminta beda, Samsung dendoe ya Ahmad beda Abid sesuai Al-Khattab, TE. Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Lah tidak iki berlebihan merespon polemik itu. klinik iki Seharusnya 37, Samsung Ahmad dendoe Abid menyampaikan informasi resmi 7.500. kepada pemerintah Indonesia terkait Yang ini pelaksanaan ibadah haji tahun ini dari 118, pemerintah Arab Saudi. dendoe Dalam keterangan yang 17.800. disampaikan siang hari ini di Gedung Nah, DPR itu tuh RI sampel oleh Jakarta, Rombolo. Dasko mengapresiasi keputusan Kementerian Agama yang tidak memberangkatkan jemaah calon haji. Dia bilang pemerintah Indonesia